Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jibran. Ya. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rosin dari mahasiswa Sud Al-Hariyah, Ibu. Ya. Izin untuk aku naraykan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bu. Saya Rosin dari mahasiswa Sud Al-Hariyah. Ingin mewawancarai Ibu. Sebelumnya Ibu memperkenalkan diri, nama siapa, Bu? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Siti Rosito, KUPT SDN Cipaot, Kelurahan Bagendung, Kecamatan Cilegon. Jadi langsung aja ya, saya ingin menanyakan tentang apa sih Bu yang untuk memotivasi kepada murid gitu, Motivasi untuk menjadi apa? untuk yang menjadi yang terbaik lah gitu. Kalau ibu memotivasi ke anak-anak tuh diceritakan dulu ibu zaman kecil cita-citanya ingin menjadi guru. Kalau ingin menjadi guru atau ingin menjadi apapun harus rajin belajar, itu yang terutama. Rajin belajar, jangan malas sekolah, terus selalu menghormati orang tua, kedua orang tua maksudnya, guru di sekolah. Dan kiat-kiatnya itu ya terutama itu rajin belajar itu. Terutama rajin belajar, kegiatan apapun diikutin, ekskul apapun. Karena ibu walaupun orang kampung dari dulu, kalau ibu senangnya pramuka semenjak sekolah SD, jadi sampai SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, sampai jadi guru tuh, sampai ketemu Pak Juhan itu dari pramuka gitu tuh. Jadi ke anak-anakku ibu ceritain, ibu kemana-mana pramuka se-Indonesia itu berkat rajin belajar, giat kegiatan apapun ekskul di sekolah. Sampai ke Surabaya se-Indonesia pramuka tuh naik pesawat gratis itu dari pramuka, dari giat belajar. Jangan maluan, harus berani. Maksudnya berani itu nggak harusnya takut salah. Yang penting tampil berani dulu. Kalau salah kan nomor 2. Yang penting saya Pak, saya Bu. Yang penting berani, memberanikan diri. Nanti juga lama-lama kan terbiasa gitu. Kalau udah berani mah gitu, untuk memotivasi ke anak. Jangan takut salah nggak maju-maju gitu. Itu yang pertama. Nah, di situ kan murid itu kan macam-macam Bu ya. Iya. Ada yang pintar ataupun ada yang nurut, nakal gitu. Iya. Terus untuk menangani siswa yang enggak nurut gitu, gimana tuh? Ya, yang gak nurut dikasih motivasi, dipanggil dulu, 4 mata dulu, enggak. Kalau nanti jadi guru jangan manggil anak di depan temen-temennya. Ngasih taunya maksudnya kalau salah, kalau apa, dipanggil 4 mata dulu. Tadi kenapa berbuat seperti ini? Mau pintar enggak sekolahnya mau? Jadi kan anak merasa ini sambil dielus gitu. Iya, jangan langsung dimarahin ini. Terus kalau udah gitu terus-terusan masih nakal, panggil orang tuanya, tapi nggak boleh di depan guru-guru yang lain atau di depan anak-anak gitu. Di kantor gitu ya? Iya, di kantor atau pokoknya 4 mata aja sama kepala sekolah sama ini. Jadi jangan memalukan anak atau teman di depan anak-anak yang lain. Itu nantinya tambah takut, tambah enggak pede. Iya. Jadi mau pintar enggak sekolahnya, mau jadi apa nanti besarnya. Mulai sekarang harus nurut, harus pintar, harus rajin belajar. Terutama tuh dari sikap, tingkah laku, dari masalah rambut juga kan di sekolah kan ada peraturannya. Iya. Jadi kalau masih sekolah tuh rambutnya nggak boleh lebih dari 2 cm. Umpamanya kalau udah gondrong udah ini kan otomatis dari kebersihan, mulai dari diri sendiri, dari kuku, dari apapun dilihat gitu sama gurunya. Tuh anak tuh langsung berubah itu. Jadi tambah nurut, tambah sopan. Jadi sikap sopan santun juga harus diterapkan gitu. Baiklah, kayaknya cukup Ibu. Sangat terima kasih Ibu. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Rosin dari siswa SD Al-Hariyah dari kelas R2C semester 2 R1C.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Rosin dari siswa State Al-Heria R21C, dari mahasiswa Al-Heria State R21C. Saya di sini ingin mewawancarai dengan saudara Bapak Arman. Baik, Pak Arman, Ya, punten mengganggu waktunya sebentar ya Pak. iya, Jadi di sini saya akan dapat tugas dari kampus State Al-Heria, iya. tugas observasi untuk mengetahui gimana sih para peran guru gitu ya di pengajar siswa atau murid gitu ya. Jadi yang saya wawancara itu motivasi apa sih Pak setelah Bapak menjadi guru atau jadi pengajar gitu Pak untuk anak-anak muridnya gitu, untuk memotivasi kepada muridnya, Untuk memotivasi kepada murid siswa ketika dalam hal apa? ya, untuk agar giat belajar gitu. Mungkin dari memotivasi murid dalam ketika belajar. Setelah belajar itu, misalkan anak pendiam atau jenuh dalam pembelajaran, terus bagaimana cara bermotivasi seperti itu ya, motivasi agar anak itu bersemangat dalam belajarnya. Ya mungkin nanti dari guru itu paling bisa nanti di sistem perlombaan kayak gitu, nanti dibikin soal, nanti yang juara, nanti yang ini, bahkan nanti yang nilainya gede besar, kayak semacam ranking. Tapi kalau ranking itu setahun sekali, nanti ada tuh per tahun, setengah tahun sekali, agar untuk memotivasi giat dan bersemangatnya murid tersebut. Motivasi ke siswa yang lainnya gitu. Iya, karena juga kan masih kecil kan ya, perlu yang namanya bermain-main gitu tuh. Enggak kayak anak kampus tuh fokus belajar. Tapi kalau buat anak kecil itu pasti harus yang namanya permainan apa gitu tuh, agar mereka pun semangat dalam belajar, asik gitu tuh, terutama asik. Nah, jadi kan terus Pak di situ kan banyak ada aja gitu ya, Ya. siswa yang berprestasi ataupun yang kurang berprestasi, dan juga ada yang nakal, ada yang kurang baik lah gitu di siswa itu. Jadi gimana itu Pak cara menangani siswa atau mahasiswa yang ini apa, yang bandel atau nakal gitu, susah Iya. diatur gitu di kelas? Ya paling karena apa ya, kita guru itu harus lebih bisa mendekati anak-anak murid, karena kan kepintaran atau kecerdasan seseorang itu dalam satu posisi tidak semuanya cerdas, bahkan ada yang langsung paham, ada yang lelet pahamnya, lama gitu pahamnya. Terus bagaimana cara guru? Nah, guru harus lebih memperhatikan anak murid yang kurang paham. Terus itu yang namanya adil, ada yang langsung paham, ada yang belum paham. Nah, ketika yang ada yang belum paham itu murid yang belum paham itu ternyata itu butuh perhatian dari seorang guru. Nah, makanya dideketin lah murid itu kepada guru, kepada murid dideketin dan ditanya apa yang belum kamu paham, agar dia pun paham, biar sama yang lain. Terus bagaimana kalau yang bandel? Kalau bandel paling dikasih bimbingan, dikasih masukan. Contoh misalkan ada murid bandel, terus dinasihatin, setelah nasihatin terus bilang, emang kamunya nggak iri sama yang lebih pinter, sama yang lebih diem, penurut segala macem, mau sampai kapan kamu begini aja? Nah, dari situ insya Allah sih murid itu akan termotivasi dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan seperti nakal segala macam, ribut sama teman-temannya. Bahkan kalau misalkan dalam satu kelas ada yang ribut, itu bisa terganggu terhadap murid-murid yang rajin, yang lagi fokus. Nah, ini nih penyakit
gitu. Makanya harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Harus dinasihatin gitu tuh, harus nasihatin, motivasi, diberi bimbingan segala macam, lebih dikasih bimbingan bagi murid yang agak leha-leha gitu. Baik Pak, kiranya sudah cukup dari wawancara kami. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Selamat juga untuk mengganggu waktunya. Ya, sama-sama, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.